Morning, everyone. Good morning, guys. Morning, morning, morning. Morning semuanya. Good morning. Good Welcome back morning. to our new episode. It's so early for us in the morning. As you can see, our face is barely hanging on ya nyawanya. Ya, kita baru bangun. Fun fact, kita baru bangun langsung podcast. Jadi ya. But today we got a really interesting topic for you guys. So today we're gonna be talking about thrifting and upcycling and how we can make money out of that type of business. So, I mean, I don't really have that much experience with selling as thrifting, but I do like buying thrifted stuff because not only it's so much cheaper, but it's also much better for the environment because you're not making new stuff, so you're not making any waste. And also, there's a lot of things that you can thrift. Um, Most popularly, we thrift a lot of clothing, but we can also thrift books, um, thrift other things that we usually need, like uh, when you live in a university town and people move in and people move out, sometimes you can thrift galon, you can thrift cermin, you can thrift rak-rak buku and all that stuff. So it's really fun, it's really cheap, and I think we can make some extra money doing that. So, uh, do you guys have ever any experience with thrifting? Gue personally, buat dalam bisnis sendiri sih, belum pernah sih. Tapi, gue kayak pernah nanya orang itu tentang hal thrifting ini. Dan orangnya mungkin lumayan ini ya, lumayan bisa bilang terpercaya dalam dalam ini thriftingnya. Ya, bukan a bit sih, emang trusted orangnya. So, kata dia sih, what he said, modal yang diperluin itu sebenarnya lebih ke dari tempatnya. If it's a small thrifting gitu-gitu, bisa dari tempatnya. Bisa dimulai dari sosial media sebenarnya. Thrifting pakai akun IG gitu. Itu bisa small startup sih kata gue. Dan mereka juga mulai dari gitu. Nah dari situ, habis itu ya mulai dari barang-barang sendiri lah ya, thrifting kan. Kan kalau saya thrifting yang udah gede kan, kayak barang-barang siapa kan kita beli terus kita jual lagi gitu kan. Nah ini kita mulai start small dari barang-barang kita. Bisa dibilang mulai dari jual barang bekas lah gitu. That's a start. And ya dari situ, kalau misalkan udah cukup modal atau udah mau beraksi lebih lanjut, bisa mulai sewa tempat, mulai bikin something bisnisnya itu, buat brand nama thriftingnya apa, nama shopnya apa, dan yang paling penting itu suppliernya dari mana dan apakah barangnya legit gitu ya, buat supplier thrifting gitu. Nah itu temen gue sih gitu. Mungkin kalau buat start small, kalau pada nggak tahu, ada sebuah e-commerce yang memang terfokus buat jual barang bekas, namanya Carousel. Dan Oh iya, uh, Marvel. itu belum, istilahnya kan kalau kita mau jual barang bekas di Shopee atau di Tokopedia itu susah banget ya, karena di situ produknya banyak banget, terus kayak susah buat ke list karena memang ya kebanyakan barang baru. Kalau misalnya di Carousel tuh barang bekasnya masih mayoritas barang bekas gitu. Jadi mungkin bisa mulai, dan gue juga pernah mulai jual kamera yang nggak gue pakai tapi ya belum kebeli sih gitu. Oh iya, ini kan disebut ya, thrifting ada yang bukan cuman baju ya. So far kan, personally ya, all that I see itu cuman clothing, shoes and stuff. I've actually never seen kayak book thrifting yang you said gitu loh. Do you have any ini
Kayak book thrifting atau thrifting other stuff tuh. Oke. Jadi gue sebenarnya nemu book thrifting tuh nggak sengaja ya di explore IG, dan bisnis structure-nya tuh agak beda sama thrifting baju. Misalkan kalau misalnya yang kita tahu ya, kalau kita beli thrifting baju itu kita beli bal yang kayak 100 kilogram gitu, terus dibuka nanti isinya random apa aja. Nah kalau misalnya di thrifting buku, toko thrifting itu tuh bergerak sebagai perantara aja. Jadi yang punya buku bekas bukan mereka, yang punya buku bekas kita, nanti kita jual ke mereka, nanti mereka jual ke orang lain, dan mereka ngambil untung dalam proses itu, gitu. Nah, ada beberapa buku yang udah gue beli yang kayak gini nih. Ini kualitasnya kurang bagus ya, kan udah ancur-ancuran gini nih. Ini tapi gue beli kayak 80.000. Padahal biasanya kalau buku yang bahasa Inggris itu tuh kisaran harganya bisa minimal 200 ribuan lah. Nah, gue bisa dapat harga 80.000. Terus ada lagi satu ini. Wow, ini katanya Kiki nih emang demen thrifting nih, cari-cari harga yang wow. Ini kualitasnya lumayan bagus nih kan. Iya, disampul ya tuh atau enggak? Enggak, emang hard cover, soft cover, tapi mungkin emang orangnya makainya rapi dulu gitu ya. Jadi waktu itu masa kena 180 ribuan, yang mana kayak tetap jauh lebih murah daripada beli baru. Jadi kalau misalnya mau pengen punya koleksi buku yang cepet, bisa thrifting buku. Cuman ya mungkin kekurangannya Condition maybe ya. Condition sama kalau title-nya tuh biasanya lumayan mainstream sih. Judul-judul buku yang sulit dicari ya emang terpaksa beli baru gitu. Benar sih. Rebutan karena biasanya nih yang gue tahu kalau thrifting buku tuh mereka jualan pakai story. Nah, yang pertama kali reply story itu yang dapet. Jadi buku-buku yang bener-bener populer banget paling kayak cuman semenit 2 menit udah langsung kejual. Agak cepat dia dapat banget ya. Iya. Tapi sebenarnya lo pernah nego nggak kayak buat ini harganya at least, jadi kayak nggak perlu ngerebut-rebut demi story-nya gitu? Kalau nego harga nggak pernah sih, karena gue mikirnya udah dibanderol jadi nggak pernah gue ini. Cuman gue pernah nyoba jual. Gue punya buku itu tuh yang Harry Potter tapi bukan yang kayak Tales of Beedle the Bard gitu-gitu. Tapi gue mintanya cepet, dia bilangnya paling bisa ngasihnya 80.000. Terus kayak ya itu agak terlalu murah ya, jadi nggak jadi. Oke. Jadi lu pernah actually try to sell juga ya? Itu di tempat apa? Thrift IG thrift juga atau gimana? Iya, jadi salah satu Instagram yang pernah gue beliin itu namanya Fat Chicken Books. Fat Chicken. Familiar ya? Fat Chicken. Reminds me of Chicken Soup Box. Itu lumayan lama juga, jadi kayak ya bisa lah dipercaya gitu. Apa yang coba beli buku murah bisa coba di situ gitu. Mungkin kalau misalnya as a business, lo nggak perlu untuk memiliki buku bekas, lo cuma perlu menjadi perantara, dan itu udah bisa ngambil untung, jadi kayak lumayan profitable, I think. Oke, Min. Kira-kira do you have any experience thrifting or any knowledge of it? Kalau ini ya guys, kalau kalian di Jaksel, di daerah Bulungan, boleh banget ke Blok M. Karena apa? So if you guys go to Blok M,
So the first thing you're gonna see is the market ya, the food market. Tapi kalau misalnya kalian turun, that is a thrifting paradise. So nggak cuma buku, I love going there. Kayak setiap kali gue pulang sekolah untuk thrifting buku, nanti kalian bisa ketemu vinyl, kaset, terus apalagi ya, kaos, and buku-buku pelajaran apalagi. Dan gue juga punya a little experience sih waktu itu nego untuk gue disuruh nyari buku sejarah. Tapi guru gue nih dia bilang harus spesifik authornya gini, gak mau tahu gitu. Terus akhirnya gue ke Blok M tuh, gue ketemu bukunya, tapi harganya tuh 200 yang dijualinnya, mahal kan. Terus gue akhirnya gue nego aja gitu, kan dia ibu-ibu ya. Terus gue kayak, Bu, maaf Bu, ini kemahalan banget. Terus gue nego tuh, jadiin minta 150. Terus dia bilang, terus ya udah nego aja 150. Enggak, 180. Terus gue turunin lagi 100. Terus enggak, dia mintanya 130. Gue turun-turunin aja sampai to the last bid it was I got to 100. And then dia kayaknya mungkin agak kasih nama gue. Jago juga. Ya udah sesuai sama Cepek. Terus udah I got the book for Cepek, ya lumayan sih. Karena bukunya masih good quality dan ya namanya juga kalau misalnya lebih turun lagi kan kasihan gitu. It's not gonna be like a good business for her. Terus Dan itu berapa lama lu coba ngenego sampai cepet setengah harga gitu? Setengah jaman. Karena gue cepet-cepetin gitu. Kalau misalnya dia nego yang makin tinggi, gue turunin aja. Wow, okay. Emak-emak power. Tapi Blok M ya guys, it's like if you go to books ya, kalian ingat buku ini nggak? 5 Sekawan. Ya itu banyak banget tuh koleksinya. 5 Sekawan, yang buku-bukunya si Agatha Christie gitu-gitu. Okay. It's ini sih. Tapi kadang some conditions kayak ada yang kerobek, ada yang ketulis-tulis. But I think sometimes, in my opinion ya, there's like a very beautiful value in that. Karena it's not only a second-hand thing, tapi there's a history behind it. Dan kalau kalian ke Kota-Kota Tua juga, I don't know if there's any like book thrifting as well, but there are a lot of historical stuff that people sell for secondhand, and there's a really great emotional value in it sih. Paling orang-orang juga ngeliat condition, yang kayak Kiki bilang, sebenarnya condition, harga itu yang harus disesuaikan karena it's still a business after all gitu. Oke. Blok M ya, oke. Kapan-kapan saya cek soal. Nih, gue ada komen tempat lain nih, kalau mau thrifting. Gigi, ya nih, Jidan nih. Hai. Oke, sorry banget ya, pertama gue nggak on cam. Tapi ini satu tempat yang thriftingnya, kalau lu dateng, lu bakal paling untung. Kau tahu nggak di mana? Gue juga mau tahu. Ya Tuhan. Gak ada bercanda. Mau Pak Kubuwono apa gitu. Oke, jadi tempat itu namanya di Kebayoran, Pasar Kebayoran kalau lu pada tahu. Tahu banget, itu tuh tahu banget ya, Pasar Kebayoran. Masa nggak tahu, kalau nggak tahu, lu suka turun di situ kan, Bel, tempat lu. Iya, tempat lu ngetem anjing. Ya, jadi tapi waktu itu tuh gue tuh punya experience di pasar itu tuh bukan buat thrifting baju, ini thriftingnya jam tangan. Ini kan tadi kita kan ngomongin kayak thrifting tuh banyakannya baju sepatu, tapi ini gue thrifting jam tangan. Asal lu tahu ya, di situ itu jam tangannya itu murah banget. Jadi lu kalau misalnya emang suka bisnis watch gitu, lu dateng aja ke situ. Gue kan emang koleksi ya, dan gue kemarin sempat nemu jackpot gue yang paling gede itu, gue nemu 1 jam tangan. Di situ jamnya rusak, ya kan? Harganya 50.000 doang. Habis itu gue beli, gue pergi benerin. Lu tau value berapa? 5 juta. Oh wow, oke. Iya. Value 5 juta. Dan gue cuma benerin cepet. Jadi gue keluar cepet 50 dan gue punya 5 juta gitu. God damn. Terus itu lu jual keren kan gitu. Jual jamnya. Lu jual jamnya tau nggak, Ji? Iyalah, jual. Oh, nice. Jualnya di mana? Ini ya, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya lu mau jadi seller second hand gitu,
atau thrift kayak misalnya ya thrifting gitu ya, punya thrifting store, lu tuh harus tahu pertama yang paling penting itu fundamentalnya, lu harus tahu platformnya gitu, tempat untuk lu ngejual. Dan yang the best menurut gue, the best place untuk lu ngejual barang-barang thrifting itu Facebook Place Market, karena di situ marketnya gede banget. Kedua itu carousel kalau lu tahu. Ketiga itu OLX. Ya itu sebenarnya kayak lebih ke apa ya, platform-platform yang emang isinya cuma buat orang-orang yang jual barang-barang second hand gitu, majority gitu ya, kayak OLX, Carousel, Facebook Marketplace, gitu-gitu sih. Itu sebenarnya yang paling bisa dibilang paling cepat lu untuk ngejual barang-barang emang yang second atau mungkin thrifting lah kalau misalnya lu mau sebutnya gitu. Itu sih paling jadi experience gue. Gue belum tahu marketplace banyak. Gitu. Gimana Cang? Apakah Icang ada experience? Kalau gua buka thrifting belum ada, cuman belanja thrifting itu lumayan sering lah. Soalnya beberapa barang gua itu gua suka banget beli barang bekas soalnya lebih murah gitu. Betul. Ya, Tapi lo belajar thriftingnya gimana, dari buku atau lo langsung observasi aja? gua langsung ke tempatnya sih waktu itu sama teman gua yang kebetulan doyan thrifting gitu. Tuh. Oke. Gua waktu itu di Jogja pertama tuh. Oh iya. Jogja gua dapet jaket 45.000. Yoi. Mahal banget anjir. Jaket 45.000. Terus paling terakhir ya itu kayak Jidan, Facebook Marketplace gue dapat sepeda bekas. Berapa? 1,2. Wow, murah banget anjing. Oke, Facebook Marketplace ada semua sih. Kalau sebenarnya gini, Facebook Marketplace itu apa ya, orang yang jualan di sana niat, cuman ya harus lu samperin gitu aja. Gitu. Ya mereka lebih tipe yang harus COD. Iya COD. OLX toko bagus. Ya toko bagus ya, tokobagus.com. Itu kan seringnya kata iklannya bisa COD gini. Iya. Oke. Thrifting guys. Lu pada pengen buka gitu usaha thrifting atau gimana? Nguping nih, anjay. Kalau misalkan profitable sih, ya boleh. Dan ada supplier. Sebenarnya kita nyari suppliernya itu sih, yang harus diwanti-wanti ini di mana, dan harganya bagus atau enggak, dan kualitas mereka provide-nya bagus atau enggak, gitu sih. I mean, beberapa akun yang gue lihat ya di Instagram tuh kayak thrifting baju, mereka banyak dari mereka malah justru nggak datang ke supplier, biasanya kayak beli, mereka thrifting di pasar baru terus dicuci terus dijual terus harganya didouble deh. Oh iya bisa. Ya sih, yang gercepnya itu. Tapi yang gue lihat sih emang lumayan overpriced sih, jadi kayak marketnya kemana gitu. Iya. Strategi, tapi ada yang beli gitu kan. Sebenarnya in that playing field ya, lo harus ngerti audience juga gitu, your target customer maksudnya. Lo harus tahu lo tuh untuk ngejualin ini sebenarnya untuk siapa. Rata-rata kan kayak untuk anak-anak zaman now. Jadi kalau misalnya untuk yang like previous generation kayak gitu-gitu ya, lo juga harus ngerti mereka ngelihat value tuh beda-beda. Kayak nih, kalau older generation ya, mereka lebih ngelihat economic value kadang ya. Lebih sering economic value. Apakah barang ini nanti long lasting? Apakah itu bahannya kualitas bagus? Apakah nanti bagi dia sendiri tuh useful? Sedangkan kalau anak-anak zaman now, ada beberapa, not all, yang hanya mikirkan untuk trend setting. Ngikutin ya, ngelihat kualitasnya nggak terlalu ya. Karena mereka tuh dengan mindset kayak, oh gue yang penting tuh harus ada gitu. Karena gue pengen express myself kayak gitu. Yang sedangkan yang seharusnya tuh harus balance. Lo sekaligus lihat economic value, tapi juga lo harus lihat apakah ini sesuatu yang gue bisa utilize kayak gitu. Tapi sedihnya ya itu rata-rata anak zaman sekarang, anak zaman now kurang ngelihat economic value gitu. Beberapa yang gue tahu ya. Tapi mungkin menurut kalian gimana? Ya itu emang sering terjadi sih.
kayak wah lagi ngetren nih, terus dan mereka pas mahal-mahal lah gitu beli, dan ya udah ntar pas udah nggak ngetren lagi gitu, bukan nggak dijual apa ya udah di lemari aja mungkin gitu kan. Menurut gua agak Yang buang-buang uang juga ya, tapi ya kalau misalkan mereka bisa provide that lifestyle, gua nggak masalah, ya udah gitu sih. Tapi kan ya kalau misalnya mau ini bagus ya diputer gitu loh barangnya, jual beli mungkin, kalau nggak dipakai ya dijual gitu. Terbutuh barang lagi ya pakai uang lu itu yang lu pakai lu jual gitu. Jadi ya outcome-nya nggak jadi income-nya lebih gede daripada outcome gitu, kayak gitu. betul. Thank you banget ya guys ya, udah dengerin kita basa-basi tentang ya bisnis dan lain-lain. And I hope it helps to you in your future endeavor, dan I hope it helps you nge-reach impian kalian. Be Amin. smart in the business world. Dadah guys. Bye. Thank you guys.